Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kiat melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menerapkan nilai ideologis Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja termasuk di dalamnya dalam At-Tibum Nabawi atau Prophetic Medicine atau kedokteran ala Nabi. Apakah yang bisa dibangun logika kedokteran Nabawi ketika ditali hubungkan dengan kedokteran konvensional atau kedokteran modern? Satu dengan yang lainnya tentu saja tidak akan saling merusak, ya, karena At-Tibum Nabawi itu adalah dasar dari kedokteran pada umumnya. Dimulai dari Nabi Enoch atau Nabi Idris alaihissalam sampai dengan disempurnakan dasar-dasar kedokteran sewaktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah ulama-ulama, diantaranya yang terkenal ada Ibnu Sina atau Avicenna dan yang lainnya. Setidaknya ada hampir 50 tokoh-tokoh legendaris kedokteran modern di masanya yang dijadikan fondasi untuk kedokteran konvensional yang kini ditumbuh kembangkan oleh para dokter. Pemirsa, kali ini kita bicara hal yang seringkali lewat di tubuh kita, bahkan tak jarang kalau itu terus-menerus akan mengganggu kejiwaan seseorang. Ini adalah pusing atau pening. Kalau pusing itu ada yang memaknai bahwa pusing itu disertai kepala yang goyang. Jadi ketika melihat sesuatu itu goyang. Kemudian tidak jarang mata juga blur, jadi kurang tajam. Kemudian kalau pening itu sakit kepala yang biasanya pertalian dengan di daerah pelipis. Dan ada juga sakit kepala yang benar-benar kalau bahasa orang Jawa itu cekot-cekot. Ya, ini masing-masing tentu saja disebabkan hal yang berbeda. Tetapi secara umum itu bisa dikatakan bahwa ketika sirkulasi darah ke arah otak tidak normal, terganggu akibat satu, terlalu kurang tidur. Tidur ideal untuk orang umum sekitar 7-8 jam. Kalau untuk orang-orang khusus memang kita tidak bisa menghitung dengan jam, karena mereka orang-orang khusus seperti ulama, ya, biarawan, biarawati, rohaniawan, mereka tidur 2-3 jam dalam sehari semalam sudah cukup. Bahkan ada guru kami, ya, guru kita di majelis atau halaqah titian hikmah, itu jika tidur malam lebih dari 30 menit, maka kata beliau kakinya sudah sulit untuk digerakkan, ya. Jadi ada kekejangan. Mengapa? Karena beliau memang tidurnya dalam sehari semalam itu kurang dari 2 jam. Itu terus-menerus dilakukan beliau sejak beliau membimbing para santrinya. Dan ini tentu saja adalah perilaku yang bukan menyimpang, tetapi perilaku khusus karena beliau orang-orang yang khusus. Yani yang kami maksudkan diantaranya adalah Kiai Haji Al-Hafidz Al-Faqih Masyhuri yang usianya sekarang menginjak ke 90 tahun. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
ada yang karena terlambat makan, ya. Jadi ritme jam biologi ini rekan kami, yaitu kepala atau ketua program studi dulu di pasca sarjana strata 3, ya, di mana kami dulu sempat menjadi pendamping beliau, ya, sebagai sekretaris yang diperbantukan karena kami ada di sekretaris program magister lingkungan dan pembangunan, yakni adalah Dr. Bagio Yanumiati. Jadi beliau membiasakan bahwa jam biologis kalau tidak puasa maka sehari 3 kali makan tetap harus dipenuhi 3 kali makan. Dan ini yang membuat beliau selain ahli dari ibadah-ibadah malam, juga kemampuan yoganya sangat piawai, kemudian jalan kakinya juga luar biasa. Nah, ini menyarankan supaya perut ini, ya, beliau dari MIPA, lulusan dari Jerman, ya. Perut ini, bahasa perut ini harus diperhatikan. Jadi kalau mereka yang biasa puasa, maka puasa itu adalah kenikmatan perut itu sendiri. Tetapi yang tidak biasa puasa, kalau makannya biasa 2 kali, ya harus 2 kali. Kalau 3 kali, harus 3 kali. Ini yang membuat kita tidak terganggu pencernaan kita, juga sekaligus tidak terganggu kepala kita, tidak pusing. Kemudian yang kedua adalah jangan tidur terlalu malam. Jadi biasakan kita tidur awal, ya kurang lebih sekitar jam 10, jam 11 maksimum, kemudian bangun lebih awal. Jadi kurang lebih antara jam 2:30, 3, paling lambat jam 3, maka kita cukup fresh besok paginya. Nah, ini untuk menghindari kita supaya tidak pusing atau tidak pening. Kemudian yang ketiga, yang utama, ya, di antara ini, yakni adalah jangan kita terlena dengan gadget ataupun terlena dengan komputer, apapun jenis komputer itu. Ya, jadi sebaiknya sekitar 15-20 menit kita melihat di luar, syukur kalau melihat hijau dedaunan, ya. Kemudian kita baru mengerjakan pekerjaan lagi, atau paling tidak itu 1 jam, jangan terlalu lelah mata kita. 1 jam kemudian kita penat, maka buang pandangan untuk tidak menuju pada laptop atau pada gadget atau pada gawe, kemudian kita relaksasi dengan warna-warna yang hijau. Syukur kalau dalam 1 jam itu kita bisa keluar barang 2-3 menit. Ya. Kemudian, ya, yang perlu dijaga juga adalah ketika udara malam, jika kita harus naik sepeda motor, maka jaga diri kita dengan memakai jaket. Ya. Dengan demikian maka kita akan terhindar, ya, setidaknya 4 hal. Kita terhindar dari masuk angin, dan kita akan terhindar dari pening maupun pusing. Nah, yang tidak bisa kita siasati dengan sekedar kesehatan, yakni adalah kesehatan saku. Kalau pusingnya karena tagihan kendaraan, karena tagihan SPP anak-anak, kemudian karena tagihan cicilan mobil, nah ini pusing yang seperti ini obatnya ya hanya sang proklamator saja dijejer-jejer sedemikian rupa, maka insya Allah itu tidak akan pusing. Artinya bahwa dengan bekerja yang optimal dalam keseharian, ya, zikir, doa, kerja, tawakal, zikir, doa, kerja, tawakal, terus-menerus dilakukan seperti insya Allah, ya, akan menghindari kita dari kepeningan dan kepusingan. Tetapi kalau kita ingin menghindari sekaligus menyembuhkan pusing itu, jangan terlalu cepat mengambil sikap untuk minum obat. Tidak berarti tidak boleh minum obat, ya. Tetapi cobalah dalam 1-2 hari, ya, syukur dalam 1 hari, sujudnya diperlama jika sholat sendirian. Jadi terus sujud dilakukan dengan posisi tangan seperti ini, ya.
Kalau kita pakai cincin, ya cincinnya dimasukkan seperti ini, ya. Kenapa? Supaya tangan ini, ya, di antara ujung-ujung jari ini itu terrefleksi sesuai dengan berat badan kita. Nah, ini akan terhubung langsung ke arah otak. Ini. Jadi otak tengah itu adalah ibu jari kita, kemudian masing-masing ke sini. Di persis di pelipis kita bagian dalam itu adalah jari telunjuk, kemudian persis di tengah mata itu adalah jari tengah, kemudian di jari manis ini adalah bagian pelipis luar, ya, yang di lurus mata, ya. Kemudian yang terakhir kelingking itu adalah yang berkaitan dengan luar tubuh kita. Jadi artinya penyanggah utama kita. Jadi kalau sujudnya bagus, maka insya Allah setelah itu beberapa saat minum air hangat. Syukur kalau disertai dengan ada kapsul, ya, habatus saudah. Lebih dulu didahului dengan zikir dan doa. Insya Allah. Lakukanlah. Ada istighfar, ada tahlil, ada selawat, ada al-fatihah, ayatul kursi, kemudian al-ikhlas, al-falak, an-nas, kemudian zikir Nabi Dzunun atau Nabi Yunus. Ya. Apakah semuanya? Boleh kita ambil salah satunya, yaitu istighfar. Ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan rukuk yang cukup lama. Cukup lamanya seberapa antara rukuk dan sujud itu? 33 kali bacaannya. Jadi diulang-ulang subhana rabbiyal azim wa bihamdi 33 kali. Kemudian subhana rabbiyal a'la 33 kali. Ya, lakukan itu. Maka insya Allah pening atau pusing itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Katanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika aku sakit, maka Allah yang hadir untuk menyembuhkannya melalui malaikat, melalui berwasilah dengan keilmuan orang-orang yang memiliki keahlian di dalam atibun mabawai. Kemudian tips yang bisa kita lakukan jika tidak waktunya sholat, jika kita penat di ruang kerja, maka ini ada V ajaib ini. Ya. V ajaib ini bisa dipijat di bagian tengah. Jadi pijat bagian tengah seperti ini, kemudian pijat bagian samping seperti ini. Ya. Setelah itu di ujung ibu jari kita melingkar. Di ujung jari ini, ya, yang ada lingkarannya ini ke arah kelenjar pituitari, kemudian yang di sampingnya ini adalah mengarah pada hipotalamus, ya. Kemudian yang ini adalah saraf pusat ke otak secara keseluruhan. Pijat, lakukan sembari istighfar, begini cara mijatnya, ya. Seperti ini, kemudian ini seperti ini, dan ini melingkar seperti ini, ya. Setelah itu minum air hangat, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, tidak bergantung pada obat, kecuali dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk kita minum obat. Habatus sauda, air zam-zam, minyak zaitun, korma, madu adalah keniscayaan ketika kita berupaya untuk mempertahankan, merawat tubuh kita dalam keseharian kita. Jadi sangat disarankan, kami juga melakukan, pakailah silih berganti di antara resep utama Nabi. Ya. Kita bisa, karena di Indonesia banyak buah, maka kita bisa makan buah apel. Yang paling mudah kita dapatkan, ya, di antaranya yakni adalah makan buah pisang atau makan pepaya. Kalau pepaya, ambil, bisa disendok, lalu telan bijinya lebih dahulu, setelah itu dimakan dagingnya. Itu akan menguatkan daya peristaltik usus, ya, dan akan memperbagus, ya, proses buang air besar. Dan jika perut kita bagus, maka insya Allah kepala akan bagus. Dan insya Allah di bawah bimbingan hati yang merupakan
singgasana dari Allah Subhanahu wa taala, qalbu mukmin baitullah, hati yang senantiasa dihiasi dengan zikir, dijaga dengan zikir, kemudian menyeruak ke otak, dan otak tidak pernah digunakan berpikir kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menulis, berbuat, ya, berlisan, semuanya atas keridhaan Allah Maha Rahman. Maka insya Allah kita akan sehat dan sehat jiwa raga kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk hidup damai sejahtera. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.